Good morning, selamat pagi semuanya. Salam hangat dan sejahtera kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ibu Sri Mulyani Doktoranda MPD. Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi MPD, Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Ratnawati MPD, Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Lutfia Putri MPD, dan yang berbahagia Tim Sosialisasi TOEFL GEPT Online Kantor Kerjasama Universitas Galuh, serta seluruh peserta teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat datang di sosialisasi TOEFL GPT Online yang dilaksanakan pagi ini, Kamis 31 Desember 2020, bersama saya Rudiana sebagai moderator. Untuk mengawali acara sosialisasi ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan tata tertib sosialisasi TOEFL GPT. 1. Link kegiatan tertera atau dapat langsung memasukkan kode meeting ID 983-437-8086 dengan passcode KKS31 di aplikasi Zoom. 2. Peserta wajib standby 5 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. Peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia. 5. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. 6. Peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan tertera. 7. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Halo. Itulah tata tertib di sosialisasi TOEFL GPT Online pagi ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh kepada Ibu Sri Mulyani, Doktoranda MPD, kami silahkan. Studi tuna, tadi saya setengah genap. Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Siap, Bu. Kurang volume bisa di Ibu. Saya. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Kerjasama Pak Andi Rustandi, MPD, Ibu Ratnawati selaku Sekretaris Program Studi, kemudian Ibu Lutfia selaku Koordinator TOEFL dan UKBI, serta Ibu dari Kantor Kerjasama yang dimungkinkan hadir pada saat ini. Pak Rudiana juga, kemudian anak-anakku mahasiswa tingkat 4 tingkat 4 ABC Prodi Pendidikan Bahasa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur pasti intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini sesuai dengan hasil koordinasi antara kantor kerjasama dengan program pendidikan bahasa Indonesia, kami menyelenggarakan pertemuan secara virtual karena memang
situasi dan kondisinya yang memungkinkan kita harus beraktivitas secara daring. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kantor kerjasama melalui koordinasi dengan Ibu Lutfiatun. Terima kasih tak terhingga kami sudah difasilitasi untuk mengikuti program akademik yang sudah dicanangkan oleh institusi. Kebetulan kalau di Prodi Bahasa Indonesia akhirnya ada dua program akademik yang berupa tes kedua-duanya, yaitu tes TOEFL dalam bahasa Inggris yang tentunya ini mau tidak mau harus harus menjadi salah satu kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa kami, dan tentunya nanti ketika sudah menjadi alumni gitu ya. Kemudian yang keduanya, kantor kerjasama juga memfasilitasi sosialisasi, dan kedepannya tentu akhirnya nanti berkaitan juga dengan pelatihannya dan pelaksanaan ujiannya, baik TOEFL maupun UKBI. Alhamdulillah juga semuanya difasilitasi oleh kantor kerjasama, baik berkaitan dengan TOEFL maupun UKBI yang nantinya akhirnya tentu ada kerjasama juga dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tentunya ini satu kebanggaan yang tak terhingga bagi kami di Prodi Bahasa Indonesia, karena walau bagaimanapun kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, dan kebermanfaatannya mungkin akan dimiliki sekarang ataupun nanti, ini sesuatu yang sangat berharga bagi kami, dan kami ingin membekali mahasiswa paling tidak walaupun mungkin dasar atau sekali tes gitu ya, tetapi jangan sampai mahasiswa kami nanti ketinggalan dari perguruan tinggi yang lain, mahasiswa atau alumni perguruan tinggi yang lain, sehingga mudah-mudahan kita berharap dengan membekali mahasiswa berkaitan dengan tes TOEFL maupun tes UKBI-nya, kita memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kepada para alumni nantinya dan kepada para mahasiswa sekarang karena belum dinyatakan lulus. Mudah-mudahan mampu bersaing, mampu berkompetitif nanti di lapangan gitu ya. Karena walau bagaimanapun tantangan di lapangan, tantangan di luar sana itu bukan sesuatu yang mudah, tidak bisa kita sepelekan gitu ya. Dan bahkan secara administrasi hasil tes TOEFL maupun UKBI nanti akan kita cantumkan dalam SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Dan itu insya Allah merupakan salah satu bekal yang kami berikan kepada Anda, teman-teman mahasiswa tingkat 4 sekarang, yang mudah-mudahan nanti bisa menambah peluang dan kesempatan Anda untuk berkompetitif di lapangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya pesan kepada teman-teman mahasiswa tingkat 4 Prodi Bahasa Indonesia, ikutilah program akademik dari mulai sosialisasi, kemudian nanti ada pelatihan, lalu ada tesnya berkaitan dengan TOEFL maupun UKBI. Anda harus bersyukur kantor kerjasama sudah banyak berjuang untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Anda. Pak Andi, Bu Ratna, Bu Lutfiatun, serta Pak Rudiana, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu dan segalanya gitu ya untuk pelaksanaan program akademik ini.
khususnya bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Ibu Sri Mulyani Dr. Andar MPD. Untuk selanjutnya ucapan selamat datang serta pengenalan umum Kantor Kerjasama Universitas Galuh yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh kepada Ibu Ratnawati MPD, kami silahkan. Oke, semuanya bisa mendengar suara saya atau tidak? Jelas tidak? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin saya memanggilnya teman-teman saja ya, biar lebih akrab. Nah, kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP, Ibu Sri Mulyani Dr. Anda MPD, dan manajemen Prodi yang saya hormati dan saya banggakan juga mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP yang menyempatkan waktunya pada hari libur ini ya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan oleh manajemen program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP untuk melakukan sharing dan sosialisasi kegiatan akademik yang diikuti oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dalam hal ini adalah TOEFL dan UKBI. Benar sekali dan saya setuju sekali dengan apa yang telah diutarakan oleh Ibu Kaprodi bahwa untuk membekali dan meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk bersaing di dunia. Sekarang sudah tidak nasional lagi, tapi sudah ke global, dan mewujudkan visi universitas yaitu menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030, sehingga sudah sangat wajar sekali ketika kita membekali diri dengan beberapa kompetensi baik secara soft skill maupun hard skill. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya juga mewakili Bapak Kepala Kantor Kerjasama yang pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir karena beliau sedang sakit. Mohon doa untuk kesembuhan beliau. Dan selanjutnya adalah saya ingin sedikit memperkenalkan tentang kantor kami dan beberapa program kami. Nah, pertama izinkan saya untuk membuka share screen di sini ya. Semuanya dapat melihat share screen saya? Iya, Bu, udah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, agenda pembahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan berkenalan sedikit sebenarnya di mana sih lokasi kantor kerjasama. Lalu yang kedua, grafik pengguna layanan kita khususnya untuk TOEFL dan UKBI. Lalu selanjutnya adalah mengapa sih TOEFL itu penting untuk kita, dan kita akan membahas juga tentang deskripsi umum tentang TOEFL. Lalu selanjutnya adalah diikuti dengan nanti teman-teman akan berhubungan dengan siapa saja pada kegiatan ini. Jangan sampai nanti ketika misalkan mau kantor kerjasama, mau apa, mau ketemu siapa, tidak kenal. Nah, itu kayaknya tidak etis sekali. Lalu selanjutnya pada sesi berikutnya kita
akan berdiskusi tentang bagaimana sih cara registrasi, karena memang tidak bisa dipungkiri semuanya harus sudah daring dan teman-teman harus mengikuti prosesnya dengan baik, sehingga nanti pada sesi selanjutnya teman-teman akan diberikan penjelasan secara detail dan secara eksploratif tentang bagaimana cara mendaftar, bagaimana pelaksanaan tes tersebut. Lalu yang pertama kita lokasi kantor kami sebenarnya ada 2. Yang pertama di Gedung Rektorat, masih sama dengan alamat kampus. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan mau ke kantor kami, langsung ke Satpam, terus mau ke kantor kerjasama nanti akan ditunjukkan. Nah, selanjutnya kantor kami juga ada di lantai 3 Gedung Pascasarjana. Nah, teman-teman, tapi sayangnya selama pandemi ini kita hanya membuka 1 pintu layanan, yaitu di Gedung Rektorat. Nah, untuk sementara selama pandemi masih berlangsung, untuk pelayanan di lantai 3 Gedung Pascasarjana itu ditiadakan. Sehingga nanti kalau teman-teman memerlukan konsultasi atau memerlukan tanya jawab atau diskusi lebih lanjut terkait dengan program ini, teman-teman bisa langsung ke Gedung Rektorat. Tapi kita menyarankan, karena kita masih menggunakan WFH juga dan sistem piket, kita menyarankan bahwa konsultasi bisa dilaksanakan secara online, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah siapa saja sih pengguna TOEFL. Berdasarkan tahun akademik 2019-2020 datanya dari tahun yang lalu, ada 4 kategori pengguna TOEFL GEPT. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah di tingkat sarjana, lalu adalah untuk orang-orang dengan pekerjaan yang lain selain sarjana dan mahasiswa, dan mereka adalah PNS atau ASN, terus mereka adalah orang yang bukan di dalam Sivitas Akademika Universitas Galuh, terus pascasarjana dan juga SMA. Nah, presentasinya bisa dilihat sendiri dengan teman-teman, dan yang terbanyak pengguna kita adalah di D3 dan sarjana, masih di lingkungan Universitas Galuh, sebanyak kurang lebih 1.200-an dari total 1.700-an. Nah, kenapa SMA menggunakan ini? Karena kita baru menggunakan ini di mahasiswa. Nah, menarik sekali teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang memang persaingan global nampak sekali. Apa indikatornya? Indikatornya adalah SMA yang notabene bagus atau ingin membekali siswanya untuk bisa berkompetisi di perguruan tinggi, mereka juga memberikan bekal untuk tes TOEFL. Nah, dari situlah kami bisa masuk ke sekolah-sekolah, dan memang mereka diwajibkan untuk mengikuti tes TOEFL sama seperti teman-teman yang sekarang sedang mengikuti sosialisasi. Nah, lalu selanjutnya kita ada di Pascasarjana, ya memang ini juga menjadi wajib, tapi sedikit berbeda program yang ditawarkan antara mahasiswa Pascasarjana dan juga mahasiswa sarjana di lingkungan Universitas Galuh. Jika mahasiswa sarjana di lingkungan Universitas Galuh hanya dibekali 1 kali pengenalan selama 1 jam dan 1 kali tes, akan tetapi untuk mahasiswa pascasarjana sendiri itu dibekali beberapa kali pertemuan, sehingga mahasiswa yang mengikuti pelatihan diharapkan lebih siap mengikuti tesnya, begitu harapan dari Bapak Direktur. Nah, lalu selanjutnya ini nanti saya akan perkenalkan satu-satu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan berhubungan langsung dengan Bapak, Ibu, atau Miss atau Mister yang mengurusi secara langsung pertufulan dan per UKBI-an ini. Nah, mohon maaf ini untuk slide-nya semua saya belum menambah UKBI ya. Oke, yang pertama ada Miss Lutfi. Nah, Miss Lutfi ini yang akan mendesain dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan nanti akhir atau pasca kegiatan TOEFL dan UKBI. Nah, termasuk kemarin
terselenggaranya sosialisasi ini merupakan kerja dari Ibu Lutfi dengan manajemen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada Mr. Rudi di sini, oke, yang tadi menjadi MC juga. Nah, Mr. Rudi ini memfasilitasi kebutuhan informasi, administrasi dan akademik teman-teman nanti ketika melaksanakan TOEFL GEPT dan juga UKBI, sehingga nanti PIC atau mungkin host yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan lain sebagainya Mr. Rudi, dan juga termasuk di dalamnya memberikan informasi via WA. Karena setelah ini nanti akan dibuatkan grup WA sehingga komunikasinya dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun begitu. Lalu selanjutnya ini ada Mr. Yandi. Nah, Mr. Yandi beliau bagian fasilitator dalam sarana dan prasarana kita selama pelaksanaan TOEFL GEPT maupun UKBI. Sehingga penyedia passcode lalu username adalah beliau. Nah, nanti ketika misalkan pelatihan, terus tes yang akan menyediakan atau berhubungan dengan yang bersifatnya ICT atau sarana atau fasilitas ke Mr. Yandi. Lalu yang terakhir ada Miss Vivi yang pada saat ini beliau berhalangan hadir, yaitu memiliki tugas mengecek akurasi kebutuhan peserta selama pelaksanaan TOEFL, GEPT, dan UKBI. Nah, nanti teman-teman bisa memiliki nomor personal kontak beliau melalui Mr. Rudi, karena setelah acara ini teman-teman akan mendapatkan link untuk membuat grup WA begitu. Lalu itulah tadi nama-nama Mr. dan Miss yang akan berhubungan langsung dengan teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Setelah nanti teman-teman sarjana mau berkarir sebagai apa? Nah, sebenarnya banyak sekali karir yang bisa teman-teman lakukan setelah nanti sarjana sesuai dengan output prodi. Yang pertama pastinya karena teman-teman di FKIP, nah teman-teman akan menjadi guru bahasa Indonesia pastinya ya. Nah, selanjutnya selain guru bahasa Indonesia, teman-teman juga akan menjadi editor. Nah, nomenklatur ini saya dapatkan dari beberapa sumber ketika tadi beberapa waktu yang lalu membuat slide ini. Jadi memang mayoritas program studi pendidikan bahasa Indonesia adalah menjadi guru bahasa Indonesia, menjadi editor, baik itu editor buku pelajaran maupun editor surat kabar. Lalu selanjutnya adalah, nah teman-teman juga bisa memanfaatkan peluang karir sebagai wirausaha di bidang bahasa, baik itu pemilik bimbel, baik itu misalkan teman-teman menjadi pusat atau agensi translation, itu juga boleh. Nah, translation apakah harus bahasa Inggris? Tidak, karena kan translation itu bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan. Nah, terus selanjutnya teman-teman juga, nah ini yang sangat seksi dan sangat happening untuk sekarang adalah guru BIPA. Pastinya teman-teman juga sudah sangat tidak asing dengan istilah BIPA ya, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, sekaitan dengan visi atau apa ya namanya ya, visi jangka jauh Indonesia yang ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2045. Oke, Indonesia melalui beberapa departemen dan unit kerjanya sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan bahasa Indonesia ke beberapa negara, baik dengan adanya hubungan bilateral maupun non hubungan bilateral. Nah, apa syaratnya teman-teman? Oke, syaratnya semua yang tadi saya utarakan adalah teman-teman setidaknya harus memiliki kompetensi bahasa Inggris kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikir enggak juga, aku sekarang jadi guru bahasa Indonesia tapi enggak butuh sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat TOEFL kok kayak gitu. Nah, nanti coba kita simak ya teman-teman beberapa gambaran atau deskripsi bahwa bahasa Inggris, oke, yang dalam hal ini mungkin dibuktikan dengan sertifikat TOEFL, pentingnya untuk bahasa Indonesia. Nah, itu tadi gambaran-gambaran yang teman-teman bisa lihat. Nah,
ini teman-teman saya sudah mencoba mengumpulkan beberapa artefak. Nah, even teman-teman tuh ya, teman-teman ingin menjadi guru bahasa Indonesia, tapi coba lihat di poin persyaratan umum, itu skor TOEFL minimal 450. Nah, berarti kan sekarang bukan guru bahasa Inggris aja yang mengharuskan skor TOEFL ya untuk menjadi guru ya, kayak gitu. Nah, sehingga hal itu kenapa teman-teman itu menurut saya adalah selected, dalam artian Prodi sudah memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat, walaupun untuk sekarang tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan akademik, yaitu untuk syarat kelulusan wisuda ataupun komprehensif. Nah, tapi jadikan momen TOEFL nanti sebagai warming up teman-teman untuk bekal jika teman-teman membutuhkan itu pada saat nanti melamar pekerjaan. Nah, saya juga mengumpulkan satu artefak untuk editor. Di sana juga menguasai bahasa Inggris. Di situ di poin kedua. Oke, nah dari beberapa pekerjaan tadi yang saya utarakan, hampir relate semuanya menggunakan bahasa Inggris ya, walaupun teman-teman bahasa Indonesia. Apalagi yang ini guru bahasa Indonesia juga sama di poin ketiga, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, apalagi yang ini? Oke, yang ini adalah guru BIPA. Ini saya ambil dari Badan Bahasa di tahun 2020. Karena untuk keberangkatan tahun 2021. Nah, selain untuk menjadi guru BIPA, selain teman-teman harus membuktikan kemahiran bahasa Indonesia dengan sertifikat UKBI, teman-teman juga harus membuktikan kemahiran bahasa Inggris, dengan sertifikat kemahiran bahasa Inggris. Sehingga sudah sangat tepat jika Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia mewajibkan bagi mahasiswanya untuk membekali diri UKBI dan TOEFL, sehingga lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia mampu bersaing tidak hanya regional Ciamis, tapi juga secara nasional seluruh Indonesia dan global di seluruh dunia. Begitu ya teman-teman. Nah, dari beberapa uraian tadi yang sudah saya utarakan, nah ini menjadi sesuatu yang sangat urgent atau yang menjadi sangat penting ketika teman-teman memiliki kompetensi bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini apakah harus dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris? Nah, sebenarnya tidak melulu harus dibuktikan dengan sertifikat TOEFL, teman-teman. Akan tetapi biasanya secara akademik banyak sekali, hampir mungkin 95% perguruan tinggi di Indonesia membuktikan kemampuan bahasa Inggris dengan sertifikat TOEFL. Berbeda dengan teman-teman ketika di SMK mungkin dibekali guru-gurunya dengan sertifikat TOEIC begitu. Lalu selanjutnya teman-teman, sebenarnya ada beberapa jenis dari TOEFL. Nah, yang pertama itu adalah TOEFL IBT. Nah, TOEFL IBT itu apa sih? Internet Based TOEFL. Jadi TOEFL yang dikerjakan di depan komputer yang menggunakan akses internet secara langsung dan soal langsung diberikan oleh ITS atau English Testing System. Nah, ini standardized dan ini bisa digunakan untuk pendaftaran BIPA di Badan Bahasa. Nah, lalu selanjutnya adalah kita ada TOEFL CBT. TOEFL CBT kepanjangan dari, bukan kita ada, tapi TOEFL itu terdiri dari 3. Tapi untuk Unigal adanya apa? Nah, nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya ya. Oke, TOEFL CBT yaitu Computer Based TOEFL. Bagaimana mekanismenya? Oke, gambaran umumnya adalah TOEFL ini memanfaatkan aplikasi, lalu disimpan di komputer, lalu setelah itu peserta tes mengerjakan dan skornya muncul, sehingga baru dilaporkan sertifikatnya. Nah, kalau misalkan CBT ini gambaran umumnya seperti CAT, Computer Assisted Testing, seperti itu kalau teman-teman sudah punya pengalaman untuk mengikuti seleksi CPNS. Lalu selanjutnya adalah TOEFL PBT, TOEFL Paper Based Test. Nah,
Di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemik, oke, kita menggunakan paper based test, tapi paper based test yang institusional. Maksudnya institusional itu bagaimana? Jadi Universitas Galuh mengembangkan soal TOEFL dengan sendirinya dan tentunya dengan beberapa pakar dan beberapa studi banding, lalu masih menggunakan kertas ketika mengerjakan dan menggunakan pensil ketika mengerjakan. Nah, akan tetapi, oke, semuanya berubah dengan cepat ketika pandemi itu berlangsung. Nah, mulai tahun akademik bukan sekarang, tapi setelah FKIP dan FISIP, oke, kantor kerjasama secara emergency dan secara cepat itu mengubah layanan dari paper based test menjadi bisa kita bilang ke online emergency remote testing TOEFL seperti itu, karena memang kita sebenarnya bukan internet based test yang sangat settle, bukan, tapi mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa di Universitas Galuh dengan menggunakan jaringan koneksi internet, tetapi masih banyak sekali kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal. Lalu pada slide saya selanjutnya terjawab sudah. Jenis TOEFL apa yang akan kita kerjakan? Yaitu OERT, jadi online emergency remote testing. Nah, TOEFL-nya seperti yang saya utarakan tadi, kita masih menggunakan TOEFL institusional karena dilihat dari beberapa segi pertimbangan yang memang sesuai dengan mahasiswa di lingkungan Universitas Galuh, TOEFL GEPT yang memang masih utama. Nah, bedanya apa online emergency remote teaching dan IEBT? Sangat berbeda. Kalau IEBT memang sudah terplan, terdesain dengan sangat bagus dari pusat pembuat tesnya secara internasional, tetapi kalau online emergency remote testing ini adalah tim divisi bahasa mengembangkan beberapa jenis atau seri soal sehingga bisa dikerjakan secara daring untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, seperti itu teman-teman dari saya. Sepertinya slide saya sudah habis. Oke, apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh dicantumkan di chat. Nanti kita akan mendiskusikan setelah sesi Ibu Lutfi selesai. Oke, saya serahkan kepada Mr. Rudy. Terima kasih kepada Ms. Ratnawati ya yang sudah menyampaikan tentang pengenalan kantor kerjasama, kemudian pengenalan TOEFL juga. Untuk selanjutnya yaitu materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh kepada Ibu Lutfiatun Thoyibah, MPD, kami silahkan. Suaranya masih di mute, Miss. Boleh di-unmute? Oke. Ya, sekarang sudah terdengar suaranya? Jelas, Miss. Jelas, Oke. Bu. Jelas. Oke, saya langsung share screen ya. Oke, this one. Oke, meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya yang dibawakan oleh Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama, nanti saya akan menyambung sini ke lebih fokus kepada TOEFL apa nanti yang akan dilaksanakan oleh teman-teman semua di sini. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan, TOEFL GPT ini berbasis online, tapi not 100% online, karena ini kita tadinya blend antara PBT dengan internet based gitu, bukan purely IBT. Ini tadi yang sudah dikatakan adalah online emergency remote testing TOEFL gitu ya. Oke, alasannya tadi sudah dikemukakan bahwa kita karena dihadapkan dengan keadaan yang sekarang mengharuskan kita untuk
salah satu cara memutus mata rantai penyebaran COVID, kita laksanakan secara online. Oke, tadi mungkin untuk yang poin pertama, pentingnya TOEFL sudah dijelaskan oleh Ibu Ratna. Kemudian kita akan bahas juga mengenai informasi pelaksanaan pelatihan, juga tesnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tata cara pendaftarannya, dan tata tertib tesnya, kemudian dilanjutkan dengan tata tertib pengambilan sertifikat, kemudian nanti di akhir akan saya sharing juga mengenai UKBI. Oke, kita langsung mulai di sini. Nah, tapi teman-teman ada yang berniat mungkin di sini setelah lulus ya, ada yang berniat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke level S2 misalnya. Nah, hampir semua universitas, baik maupun swasta, memprasyaratkan skor TOEFL ketika ini ke seksi yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu master atau magister. Oke, salah satu misalnya teman-teman ada yang mau melanjutkan ke UPI, S2 di UPI atau S2 di Pajajaran, atau mungkin ini yang non bahasa Indonesia ada yang ingin melanjutkan ke ITB, itu salah satunya adalah harus memiliki skor TOEFL. Berapa skor TOEFL yang harus dimilikinya? Tadi kebanyakan kalau yang non bahasa Inggris itu bisa ada di level 450 sampai 500 itu sudah bisa dipakai. Begitu. Oke, jadi teman-teman di sini nanti, tapi siapa tahu ada yang skornya di atas itu bisa lebih terpakai lagi. Oke, atau bahkan di sini ada yang mendapatkan, nanti ada yang searching atau browsing di internet, kemudian coba-coba iseng-iseng apply untuk scholarship di luar, misalnya di Australia, kemudian di Amerika, gitu, atau mungkin bahkan di yang dekat-dekat di Singapura gitu, atau di New Zealand misalnya, untuk studi kebahasaan gitu ya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia sih pasti di Indonesia. Mungkin nanti untuk kebutuhan yang lain, misalnya untuk lawat kerja gitu ya, itu juga bisa dipakai. Nah, syaratnya tadi itu main tiketnya adalah TOEFL gitu. Karena TOEFL itu merupakan salah satu tes yang dipakai hampir 80% negara penutur bahasa Inggris untuk penyetaraan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, maka dari itu harus tahu TOEFL itu singkatan dari apa. TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language. Jadi tes ini dilaksanakan oleh orang yang bukan penutur bahasa Inggrisnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan basic bahasa Inggrisnya, begitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang Indonesia punya tidak tes yang seperti ini? Nah, kita itu punya yang dinamakan dengan UKBI, ya. Nanti kita akan bahas juga di akhir. Oke, untuk apa UKBI? Kita akan bahas juga nanti di akhir. Oke, nah, skor TOEFL ini sebetulnya itu bervariasi dengan jenis TOEFL-nya. Tadi ada yang disebutkan dengan TOEFL IBT, ada yang disebutkan dengan TOEFL CBT, ada juga PBT. Nah, karena ini bentuk, katakanlah, nanti tes TOEFL yang akan dilaksanakan oleh teman-teman adalah bentuk hybridnya antara internet-based dengan PBT, skornya akan mengikuti skor PBT. Jadi, skor minimal itu ada di 310, dan skor yang tertinggi ada di 677. Oke, jadi sebetulnya, dan ini pelaksanaan tes TOEFL baik PBT maupun internet-based nanti, ketika teman-teman melaksanakan, tidak ada penalti ketika teman-teman menjawab salah. Jadi ketika teman-teman katakanlah ada yang, karena kasus-kasus yang belakangan itu ada yang sampai hanya bisa menjawab di bawah 10, bahkan di bawah 5, itu sudah mendapat skor 310. Jadi skor terendah bukan di angka 0 untuk TOEFL ini, jadi ada di 310. Oke, in which kalau range skornya masih di antara 300, berarti Anda masih termasuk beginner. Harus banyak belajar lagi, harus banyak latihan lagi. Tapi jangan takut, nanti akan diberikan pengenalan setelah acara ini. Nanti ke depan kita akan jadwalkan untuk pengenalan, supaya teman-teman at least mengenal bagaimana jenis-jenis soalnya, kemudian cara mengerjakannya seperti apa. Nanti akan diberikan tips dan triknya.
Oke. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang dari non-bahasa Inggris ini, dari bahasa Indonesia, bisa saja memiliki skor di atas 500 karena kemampuan bahasa Inggris memang dia dipakai gitu dan dia aktif begitu ya. Ada juga kalau tidak salah tahun-tahun ke belakang ada skor teman-teman dari prodi bahasa Indonesia itu hampir mencapai 500 itu ada. 450 ke atas itu ada beberapa. In which menandakan bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya sudah cukup lumayan, sudah cukup oke gitu. Apalagi nanti mungkin dilatih dengan latihan masing-masing di rumah, dengan intensif pelatihannya. Nah, skor tertinggi ada di 670. Kalau S1 pendidikan bahasa Inggris pun untuk di skor 677 masih belum ada sampai sekarang. Karena ini sudah level yang paling advance, sudah advance. Range-nya biasanya yang mengampu pendidikan bahasa Inggris tergantung masing-masing sebetulnya, cuman range-nya kebanyakan yang sudah melakukan tes di kami yang sudah ada di sekitar 45 dan 450 sampai 500. Ada yang di atas 500 ada, tapi hanya beberapa. Oke, nanti mudah-mudahan teman-teman skornya bisa maksimal ya setelah melaksanakan atau mengikuti pelatihan dari kantor kerjasama nanti. Oke, nah tadi pentingnya sertifikat TOEFL khususnya pada saat ini teman-teman nanti akan dihadapkan pada ujian sidang, jadi sangat tentu saja menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Maka dari itu diikuti dengan baik nanti acaranya sampai tesnya berlangsung, nanti dikeluarkan sertifikatnya bisa dipakai. Nanti kalau misalnya Bu, saya kan ingin melamar pekerjaan setelah lulus nih, apakah sertifikatnya bisa dipakai? Nah, itu berkaitan dengan poin yang kedua di sini. Sampai kapan berlaku sertifikatnya? Apakah seumur hidup? Sertifikat TOEFL berlakunya 2 tahun saja. Oke, jadi kalau misalnya dalam jangka waktu 2 tahun teman-teman mau melamar pekerjaan, itu bisa dipakai tidak sertifikatnya, itu juga tergantung. Tergantung apa? Tergantung institusi apa, institusi mana yang teman-teman akan lamar. Gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya ada yang menggunakan sertifikat dari kami untuk salah satu kebutuhan melamar pekerjaan di CPNS, tapi di Kemenkumham atau Kemdikbud, ada salah satu yang bisa terpakai kalau saya tidak salah. Gitu. Tapi ada juga yang kan suka ada komunikasi dengan pihak kami, Bapak mohon maaf ada yang bertanya apakah bisa dipakai tidak gini-gini, coba saja nanti urusan accept atau tidak itu nanti di tergantung dengan institusinya. Namun memang standar atau berlakunya sertifikat ini setara dengan internal kampus saja yang disarankan. Oke, jadi tadi tidak seumur hidup ya, hanya 2 tahun saja. Nah, kenapa nih hanya 2 tahun saja kemampuan bahasa Inggris itu bisa dikatakan stabil segitu? Karena kemampuan bahasa itu tidak stagnan, bisa menurun, bisa juga naik gitu ya. Tapi naiknya dan turunnya itu biasanya tidak drastis tanpa ada treatment atau kejadian khusus gitu. Misalnya atau ada kejadian seperti ini. Ada salah satu dosen dulu saya waktu masih kuliah, ada salah satu dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri membawa anaknya. Pada saat itu anak masih usia sekitar 7 tahun SD. Nah, kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang, masih biasa saja. Kemudian dia ikut dengan ayahnya studi ke Australia pada saat itu. Secara dan tidak langsung di sekelilingnya people around him, karena anaknya laki-laki, berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi dia itu adalah expose, ya. Dia itu di-expose. Jadi dihadapkan pada lihat kiri bahasa Inggris, lihat kanan bahasa Inggris, sekeliling bahasa Inggris. Mau tidak mau dia menginterpretasikan dan lagi dia berusaha survive kan. Kalau mau misalnya mau pulang lupa jalan, mau gimana lagi kalau nggak bertanya gitu. Jadi dihadapkan pada situasi yang seperti itu, jadi kemampuan bahasa Inggrisnya bisa naik drastis. Nah, itu kalau dites dengan TOEFL, karena TOEFL itu standardized test, soal-soalnya sudah terstandar. Yang tadinya sebelum berangkat, memiliki skor misalnya sekitar 400 saja ketika dia sudah ikut di sana dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan saja, karena exposure-nya juga banyak, itu bisa drastis naiknya.
gitu. Tapi kalau misalnya hanya dengan pelatihan, itu tuh naiknya pelatihan di kita ya, pelatihan di Indonesia saja biasanya naiknya hanya sekitar 20-30, jadi tidak melonjak drastis itu. Oke, itu kemampuan bahasa Inggris yang diukur dengan sertifikat yang berlaku dengan 2 tahun. Oke, selanjutnya untuk lebih ke teknis sekarang cara pendaftaran ya. Yang pertama, teman-teman tentu saja harus melakukan pembayaran ke rekening BNI atas nama pendidikan Yayasan Pendidikan Galuh. Nomor rekeningnya tertera pada slide sejumlah 200.000. Kemudian yang harus dipersiapkan selanjutnya pas foto berlatar belakang merah. Oke, tidak ada yang berlatar belakang biru, semuanya merah. Tidak kan suka ada yang harus merah dan biru ganjil genap, kalau untuk kami merah semua. Oke, merahnya benar-benar warna red gitu. Merah tidak ada yang agak pink, merah-merah. Oke. Dan ini ukurannya 3x4 dalam soft file saja, maksimalnya 10 MB. Oke. Kenapa 10 MB? Karena nanti akan dikaitkan dengan kebutuhan upload ya di persyaratan berikutnya. Kemudian setelah foto, apalagi yang harus dipersiapkan. Nah, tadi kan setelah membayar, teman-teman slipnya ada nih. Nah, tidak dibuang, tapi difoto dulu. Oke, untuk kepentingan nanti mengambil sertifikat. Ini juga sama dengan foto, ukurannya tidak lebih dari 10 MB. Oke, terus gimana Bu kalau saya bayarnya transfer? Silakan di capture screen, kemudian nanti disimpan, kemudian bisa nanti untuk diupload juga. Oke. Selanjutnya setelah membayar ke bank atau transfer atau m-banking ya, kemudian disediakan foto berlatar merah, juga difoto tadi bukti pembayarannya, teman-teman langsung buka website Unigalnya. Oke. Nanti akan masuk ke laman ini. Oke. Ya, unigal.ec.id, teman-teman nanti masuk ke webnya dan pilih kelembagaan. Oke, sini pilih kelembagaan. Yang pertama ada beranda, berita kegiatan, profil, kemahasiswaan, kemudian kelembagaan. Setelah mengklik kelembagaan, teman-teman akan didirect pada pilihan ini. Oke, kelembagaannya dipilih yang paling bawah, International Relation Office, karena kita kantor kerjasama. Oke, kantor urusan internasional ya. Setelah pilih IRO, oke, muncul lagi pilih ya. Setelah pilih IRO tadi, kemudian teman-teman pilih e-formular. Oke, disorot fakultasnya. Kalau teman-teman di sini dari Prodi Bahasa Indonesia, otomatis teman-teman harus mengklik FKIP. Oke, setelah mengklik FKIP, nanti akan muncul prodi-prodi. Oke, teman-teman klik prodi masing-masing. Jadi, klik Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nanti akan didirect ke laman ini. Teman-teman bisa mengklik yang tulisan biru, pendaftaran TOEFL GPT, di sini masih dituliskan Prodi Bahasa Indonesia, nanti akan dituliskan prodi sesuai dengan prodinya masing-masing. Nah, teman-teman harus memilih di sini kelas reguler dan kelas karyawan. Jangan salah pilih. Nanti kalau di scroll up, akan ada pilihan kelas reguler dan kelas karyawan. Nanti di akhir juga akan dilaksanakan trial coba pendaftarannya seperti apa ya, nanti akan dipandu oleh moderator. Oke, setelah diklik atau di-scan QR code-nya akan masuk ke sini. Persiapan yang tadi, yang foto, kemudian yang bukti pendaftaran, itu di sini. Isi nama lengkap, kemudian isi NIM, jenis kelamin, sampai nanti di bawah ada penguploadan foto, juga penguploadan bukti pembayaran. Foto itu sangat penting untuk apa? Karena itu akan disisipkan nanti di sertifikat. Oke, karena ada kasus-kasus di kejadian sebelumnya bahwa ada yang mengirimkan yang pakai frame. Oke, sebaiknya foto formal. Harus pakai jas tidak mewajibkan harus pakai jas. Oke, yang penting dia formal dan sopan. Begitu. Oke, kemudian setelah nanti disubmit, kita lanjut lagi ke cara pendaftaran
Selanjutnya nomor 4. Nah, tadi bukti mengumpulkan koordinator TOEFL nanti akan dipilih di akhir acara ini dan akan dibentuk WA group juga untuk supaya informasinya bisa langsung sampai ke teman-teman. Oke. Kemudian nanti koordinator itu dari mahasiswa akan menyetorkan ke panitia di kami di kantor kerjasama. Juga nanti akan ada pelaksanaan training. Dilanjutkan dengan pengambilan sertifikat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktunya biasanya 7 hari setelah pelaksanaan tes, 7 hari kerja. Oke. Nah, di sini ada tata tertib pelatihan. Oke. Peserta wajib standby 10 menit sebelum acara dimulai untuk pelatihan ya, karena ini masih berbasis online. Nanti teman-teman akan dikirim linknya, atau meeting ID dan passwordnya akan dikirim, tapi teman-teman wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian ini harus menggunakan nama lengkap, bukan misalnya nama panggilan atau nama sapaan atau nama kecil. Oke. Ditulis dengan nama jelas, nama lengkap. Kemudian peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung. Oke. Nanti akan dikirim, jadi semuanya sama menggunakan latar belakang yang sama atau virtual background yang sama di Zoom-nya. Kemudian peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute, meskipun nanti panitia akan memute-kan semua peserta, tapi Anda juga harus aware ketika keklik sendiri nih, biasanya tidak sengaja, mungkin saja tidak sengaja terklik menjadi unmute begitu. Oke. Kemudian setelah itu peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan. Ini akan nanti karena ketika pelatihan itu akan ada dua daftar hadir ketika baru mulai, kemudian nanti pas akhir gitu. Selanjutnya peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Oke. Kalau misalnya ingin raise hand, kemudian ingin meng-unmute video juga boleh sebetulnya, tapi disarankan lebih ke menu chat. Oke, supaya nanti tidak ada yang terlewat gitu. Selanjutnya setelah itu peserta wajib mengisi daftar hadir di 5 menit terakhir. Jadi 2 kali untuk pelatihan. Oke. Tautannya nanti akan diberikan di ketika Zoom meeting berlangsung. Itu untuk tata tertib pelatihan yang akan dilaksanakan setelah kegiatan ini. Nanti kita akan sepakati waktunya. Oke. Nah, di sini ada tata tertib pelaksanaan tes. Oke. Untuk tesnya, karena memang tesnya online, tapi suka banyak excuse nih ketika pelaksanaan tes online. Ya, misalnya nomor 1 nih, peserta wajib melaksanakan tes sesuai jadwal yang telah disepakati. Ada yang tiba-tiba tidak bisa hadir. Nah, ini bagaimana konsekuensinya? Ini sebetulnya dijelaskan di poin yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada yang keempat gitu ya. Bagi peserta yang berhalangan melaksanakan tes pada waktu yang telah disepakati, wajib menginformasikan kepada admin KKS maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan untuk dijadwalkan ulang. Jadi kalau yang tidak bisa hadir ketika tes, tidak bisa berbarengan dengan teman-teman di jadwal yang sudah ditetapkan, itu akan kami jadwalkan ulang dengan syarat alasannya itu harus hanya ada 3 ya yang kami toleransi. Yang pertama itu ada sakit, dan sakitnya itu hospitalized, di rumah sakit dirawat. Itu bisa dibuktikan nanti dengan surat keterangan sakitnya, itu dikirimkan ke kami. Setelah nanti mendapatkan itu, nanti teman-teman akan dijadwalkan ulang. Kami mendapatkan surat itu, teman-teman akan dijadwalkan ulang oleh kami. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah jika ada keluarga inti yang meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik, karena ini tidak direncanakan, tapi in case Anda tertimpa musibah seperti ini, dibuktikan juga bisa Anda tidak mengikuti tes pada waktu yang sudah ditentukan, namun setelah waktu berdukanya sudah mulai reda, nanti harus mengirimkan bukti kematian, surat kematian dari RT RW setempat kepada kami. Kemudian
Yang ketiga itu jika ada surat tugas, tapi ini mungkin di keadaan sekarang akan sedikit minim kejadiannya karena jarang ada teman-teman yang biasanya sih dari kelas karyawan yang sudah bekerja ada surat tugas untuk pekerjaan keluar daerah gitu. Ini dibuktikan dengan surat tugas yang dikirimkan kepada kami. Jadi itu yang ditoleransi ada 3. Yang pertama Anda sakit di rumah sakit, ini juga sama sekali tidak diinginkan. Apalagi ada keluarga inti yang meninggal. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan yang mengharuskan Anda pergi keluar yang tidak bisa mengikuti tes gitu. Itu saja yang ditoleransi. Selebihnya kalau misalnya saya masih flu, saya masih pusing, kemarin sakit tapi saya masih pusing. Mohon maaf sekali tidak masuk kategori yang kami toleransi. Maka dari itu nanti kita sepakati waktunya supaya nanti bisa diluangkan benar-benar, jadi tidak ada yang berhalangan di luar tadi yang alasan yang tadi, begitu. Oke, dan lagi sama ketika pelaksanaan tes di sini poin yang kedua, peserta juga wajib mengisi presensi gitu ya ketika pelaksanaan tes. Tautannya nanti akan diberikan di grup WA biasanya. Oke, kemudian bagaimana nih nanti kalau misalnya saya lupa tidak mengabari admin KKS bahwa saya tidak bisa mengikuti tes pada saat itu. Jadi lebih dari 3 hari. Mohon maaf sekali, unfortunately itu teman-teman harus mengulang dari step awal. Apakah harus membayar lagi dengan sedih hati, itu memang harus diulangi dari mulai membayar begitu, karena yang membayarkan nanti ke rekening yayasan dan kami itu tidak bisa menarik menarik dana dari yayasan ketika memang saya berhalangan tidak bisa hadir, jadi saya ingin menarik dana saya lagi, itu tidak bisa. Oke, di luar kapasitas kami begitu maksudnya. Nah, jadi dari semua tata tertib pelaksanaan pelatihan dan pelaksanaan tes, silakan nanti ditanyakan jika ada hal yang masih ingin ditanyakan. Kemudian kalau jangan takut, jadi misalnya saya jangan sampai menyesal tidak ditanyakan di sini, supaya nanti semuanya informasinya tersampaikan, enak semuanya gitu. Kita lanjutkan sampai sini pelaksanaan tes ya. Dilanjutkan kepada pengambilan sertifikatnya. Kenapa sertifikat tidak bisa diambil besoknya setelah tes? Karena ada beberapa step yang harus dilaksanakan. Yang pertama tentu saja setelah pelaksanaan tes, di sini ada proses koreksi dan input data. Kemudian setelah itu kami list skor data TOEFL-nya dari mulai biasanya kami urut sampai rendah. Nanti jadi prodi menerima list itu terlihat dari yang paling besar siapa, yang paling rendah siapa. Kemudian setelah itu kami harus validasi data. Oke, apakah ini sudah benar seperti ini atau nanti ada kekeliruan, kami cek ulang. Kemudian setelah itu baru kami bisa mencetak sertifikat. Kemudian kami akan serahkan sertifikatnya ke pihak prodi begitu. Nanti teman-teman bisa mengambilnya di yang sudah yang sudah disepakati di di prodi masing-masing begitu. Oke, nah sampai sini mungkin sebelum ke UKBI ya, boleh mungkin di drop comment atau drop questions di chat box kalau ada yang ditanyakan. Sepertinya belum ada ya. Sambil jalan saja mungkin ya. Nanti kalau misalnya ya oke, sambil jalan ya kita lanjut ke UKBI. Nah kalau untuk pelaksanaan TOEFL, TOEFL FKIP itu rangkaian TOEFL FKIP karena memang ada 7 prodi. Kami jadwalkan di bulan Januari sampai Maret. Namun untuk pelaksanaan khususnya di Prodi Bahasa Indonesia, karena tidak hanya TOEFL saja yang dilaksanakannya, untuk pelaksanaan TOEFL kami sarankan di bulan Januari ini supaya tidak terlalu dekat dengan UKBI. UKBI juga akan dilaksanakan sekitar bulan Maret biasanya karena pelaksanaan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan yang tadi sama ya untuk sidang. Oke, kita lanjutkan ke UKBI ya. UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia.
ini yang penyelenggaranya kami bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Barat. Oke. Biasanya kami mendatangkan tim dari Balai Bahasa Jawa Barat untuk melaksanakan tes UKBI di kampus Unigal. Sampai saat ini, sampai periode kemarin, tes UKBI belum bisa dilaksanakan secara online atau daring. Jadi pelaksanaannya masih berbasis kertas gitu. Kemarin dilaksanakan di ruang auditorium yang bisa menampung sekitar kurang lebih 100 peserta dengan protokol kesehatan tentunya. Oke. Nah, apa itu UKBI? Tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur asli atau jati maupun penutur asing. Jadi orang bule boleh nggak sih ikut UKBI? Sangat bisa gitu ya, untuk mengetahui kemampuan bahasa Indonesia mereka. UKBI ini kalau tadi di TOEFL itu nanti akan dijelaskan ketika pelatihan sebelumnya, ada 3 seksi, ada 3 section. Kalau di UKBI itu ada 5 section. Oke. Di sini ada 5 section. Yang pertama adalah ada 5 seksi. Yang pertama ada mendengarkan, ada seksi 2 itu merespons kaidah, seksi 3 itu ada membaca dan dalam bentuk soal pilihan ganda. Seksi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 berbicara dalam bentuk presentasi lisan. Namun untuk UKBI yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat yang bekerja sama dengan kami, kantor kerjasama Universitas Galuh, itu yang diteskannya hanya ada 3 seksi saja. Jadi sama persis dengan pelaksanaan TOEFL maksudnya. Jadi ada seksi mendengarkan, seksi merespon kaidah, dan seksi membaca. Itu yang akan diteskan. Ada 3 seksi. Oke. Nah, sama halnya dengan sertifikat TOEFL, sertifikat UKBI itu berlaku 2 tahun. Sudah dijelaskan tadi kenapa, karena yang namanya kemampuan bahasa itu tidak stagnan. Bisa saja dia naik, bisa juga dia turun. Oke. Nah, kenapa tadi penting UKBI? Kalau TOEFL tadi penting bisa untuk melanjutkan, bisa untuk bekerja, ya, bisa untuk sebagai misalnya Anda ingin menjadi editor, bisa ingin menjadi reviewer jurnal, itu bisa memakai skor TOEFL juga. Kalau UKBI salah satu yang paling shining gitu ya, shimmering ya. Pada saat ini adalah bisa menjadi pengajar BIPA untuk luar negeri. Nah, ini kebetulan pada tahun 2018 saya sendiri bersama Ibu Kaprodi Bahasa Indonesia, Ibu Sri mendapatkan magang di kelas BIPA satu universitas negeri di Bandung. Pada saat itu mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika bisa mengajar mahasiswa asing begitu. Nah, banyak sekali ilmu atau experience yang kami dapat ketika mengajar BIPA. Jadi yang namanya belajar bukan saja guru memberi informasi kepada siswa, tapi itu vice versa. Jadi saling begitu ya. Kadang-kadang kita juga kan sebagai tahu culture dari negara mana, bagaimana culture dari negara ini begini, ternyata sama dengan negara ini, ternyata juga berbeda dengan negara yang C misalnya, yang itu. Oke. Kemudian UKBI itu sangat penting juga sebagai apa ya? Nanti untuk kan nanti kalau tahun-tahun sebelumnya memang dikirim pengajar BIPA itu ke luar negeri, hampir ke seluruh dunia. Dan ini kalau saya bukan masih S1 Bu, nanti misalnya lulus S1 ini, apakah saya bisa mengajar kelas BIPA di luar negeri? Itu sangat bisa, sangat memungkinkan. Jadi yang membolehkan atau yang mempersyaratkan UKBI bisa dari level S1 adalah satu negara Australia. Itu lulusan S1-nya bisa dengan memiliki sertifikat UKBI tentunya. Bisa mengajar BIPA. Kemudian di kawasan Asia, Thailand, kemudian di Vietnam, di Filipina, itu juga bisa mengajar sebagai guru BIPA. Dan ini fantastis sekali. Fee yang didapatkannya jika teman-teman savingnya pinter, itu bisa pulang lagi ke Indonesia, nanti bisa bikin rumah atau bisa beli mobil kalau savingnya pinter gitu ya, karena lumayan menjanjikan. Nah,
Jadi kita sebagai guru BIPA di luar negeri itu merupakan sarana diplomasi kebahasaan kita juga gitu. Ingin melebarkan sayap nih bahwa kualitas bahasa Indonesia itu adalah seperti ini gitu. Digambarkan dengan bahasa Indonesia yang teman-teman bawa keluar gitu. Oke. Nah, untuk sertifikatnya kan tadi sama ya, berlaku 2 tahun. Untuk peringkatnya, untuk predikatnya, dan untuk skornya, teman-teman bisa lihat di layar di sini. Yang paling tinggi itu ada peringkat 1, ya. Di peringkat 1 ada istimewa, dengan skornya 725 sampai 800. Jadi, skor tertinggi ada di 800. Dan skor terendah itu ada di 251. Oke. Nah, yang sangat membanggakan adalah ketika teman-teman dari Prodi Bahasa Indonesia ikut tes UKBI, itu ada saja skornya yang sangat unggul. Yang dimana sangat unggul itu merupakan salah satu peringkat atau predikat yang sudah lumayan tinggi begitu. Jadi kemampuan bahasa Indonesianya sangat mumpuni dan layak untuk membelajarkan BIPA bahasa Indonesia kepada penutur asing begitu. Kalau saya tidak salah, yang tahun lalu itu ada hampir berapa orang ya yang peringkatnya sangat unggul itu. Ya, sudah sangat bagus sekali teman-teman dari Prodi Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti adik kelasnya di sini tingkat 4 mempunyai skor yang mungkin siapa tahu ada yang punya skor istimewa gitu ya. Karena itu bisa dipakai juga nanti ketika teman-teman berniat nih untuk menjadi pengajar guru BIPA gitu. Kalau sekarang pandemi gimana Bu? Masih ada nggak sih guru BIPA? Nah, kalau sekarang tentu saja masih ada, tapi tetap berbasis online. Begitu. BIPA online sekarang ya. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya kami nanti untuk informasi ini, informasi tentang UKBI, tentang TOEFL, bisa juga ada BIPA online jika teman-teman benar-benar interested in BIPA gitu ya. Oke. Nah, bagaimana syarat minimal ketika teman-teman ingin mengikuti guru BIPA gitu ya. Kebanyakan memang madya itu sudah lumayan, tapi disarankan unggul sampai istimewa itu lebih baik begitu untuk menjadi guru BIPA. Oke, terlebih untuk BIPA yang ada di luar ya, karena mayoritas kita harus harus menyesuaikan dengan bahasa mereka. Nah, level BIPA juga nanti ada 6 BIPA itu, levelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level yang pertama 1 itu kepada penutur yang benar-benar baru pertama kali mengenal bahasa Indonesia. Sampai BIPA 6 itu yang sudah lumayan belajar bahasa Indonesianya. Kadang-kadang ya petinggi-petinggi seperti petinggi-petinggi Bank UOB, kalau saya tidak salah, di Bandung itu mengikuti les BIPA di salah satu balai bahasa yang ada di salah satu universitas di Indonesia, di Bandung juga. Jadi bukan hanya mahasiswa nanti bisa belajar BIPA itu, kadang-kadang kan mereka harus deal dengan proyek-proyek tertentu begitu. Dan bargainingnya, tawar-menawarnya kan kalau kita juga misalnya kita datang ke pasar gitu ya, tawar-menawar pasarnya dari Jawa Barat, tawar-menawarnya pakai bahasa Jawa itu tidak akan lebih efektif ketika kita menggunakan bahasa Sunda gitu. Jadi lebih akrab. Ini pun sama yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Bank UOB kalau saya tidak salah, mereka itu mengikuti kelas BIPA supaya mereka ketika berbicara kebijakan, ketika mereka bargaining for untuk something yang very important, yang sangat penting, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu, supaya smooth komunikasinya. Oke, dan tata caranya bagaimana? Kalau ini sama juga ke rekening yayasan yang sama tadi, dan ini sejumlah 225.000. Nanti ini mungkin akan dibicarakan lebih lanjut kalau untuk UKBI karena waktunya masih di bulan Maret, karena nanti akan dibentuk grup WA. Akan informasinya sama diterima langsung oleh teman-teman gitu ya. Masuk sama ke website Uniga, kemudian pilih AIRO, kemudian syarat formulir, dan pilihnya pendaftaran UKBI. Kalau tadi kan pilihnya TOEFL, FKIP gitu ya. Kalau ini pilihnya pendaftaran UKBI. Oke. Ini juga sama, untuk slip pembayaran harus disimpan untuk kebutuhan nanti mengambil ijazah, sertifikat. Oke, nah teman-teman di sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti ada tambahan mungkin dari
dari tim kami, dari Ibu Ratna, dari moderator, untuk penjelasan tata cara lebih ke TOEFL gitu di awal, karena kita fokusnya dulu ke TOEFL UKBI. Tapi jika teman-teman punya pertanyaan mengenai TOEFL dan UKBI, boleh sekarang mungkin sesi questions and answer ya, saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Miss Lutfi yang sudah menyampaikan pemaparan materi sosialisasi mengenai TOEFL, JEPT, dan UKBI. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis, diketik di kolom komentar. Nanti pas Q&A, pas questions and answer sessions, saya akan bacakan dan akan dijawab oleh pemateri atau tim dari kantor kerjasama Universitas Galuh. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu teknis pendaftaran untuk registrasi online yang tadi sudah dipaparkan. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh atau trial pendaftaran. Nah, di sini kebetulan saya lagi membuka kolom chat, ada yang memberi salam dari Bubun Burhan. Mungkin ingin bertanya, Bubun, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Di sini aja apa di kolom komentar, Pak? Boleh di sini. Oh ya, ini aja Pak. Mungkin tidak bertanya, hanya ingin meminta PPT lah, bisa disebutkan seperti itu dari pemateri yang tadi, karena di sana ada langkah-langkah ataupun untuk cara penguploadan ya Pak. Karena mungkin takutnya lupa, jadi hanya ingin meminta filenya saja gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bubun Burhan ya. Oke, Miss Lutfi mau berkenan untuk menjawab? Oke, berkenaan dengan hal yang tersebut, maka dari itu sekarang, karena nanti ini kebetulan untuk file ini tidak untuk disebarluaskan, namun untuk langkah-langkahnya supaya nanti nggak lupa, kan nanti tergabung juga di grup ya, nanti akan dibantu juga oleh admin dari kami, jadi jangan takut kehilangan arah nanti ketika mendaftarkan bagaimana dan bagaimana langkahnya. Sekarang juga kita akan coba bareng-bareng teknis buka buka websitenya yang dipandu oleh Bapak moderator gitu. Oke? Iya, terima kasih. Cukup jelas, Pak Bubun? Ya, sama-sama. Ya. Baik, sekarang saya akan langsung share screen saja ya untuk tata cara pendaftaran yang tadi dipaparkan lewat PPT. Nah, mungkin sekarang kita akan belajar secara langsung untuk trial pendaftaran online TOEFL JEPT di Universitas Galuh ini. Nah, yang pertama, teman-teman semua bisa membuka laman Google. Bisa membuka laman Google-nya. Atau bisa menggunakan web browser yang lainnya ya. Selain menggunakan Google, boleh menggunakan Microsoft Edge ataupun Internet Explorer, ataupun di handphone juga banyak yang lainnya ya, ada Samsung browser atau UC browser atau yang lainnya, seperti itu. Oke, yang pertama tadi kita masuk ke laman website Unigal dengan alamatnya unigal.ac.id. Baik, mohon maaf sebelumnya di sini jaringannya kurang stabil, jadi mungkin akan sedikit takes time ya teman-teman, akan sedikit loading seperti itu. Silakan boleh sambil dicoba, teman-teman mau menggunakan smartphone-nya atau mau menggunakan laptop untuk mengikuti tata cara pendaftaran ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan, untuk pertama kita masuk ke unigal.ac.id. Selanjutnya kita pilih kelembagaan. Nah, kelembagaannya kita klik.
Kemudian akan ada pilihan-pilihan fakultas, kemudian ada program pasca sarjana dan lembaga-lembaga lain yang ada di Universitas Galuh. Nah, teman-teman langsung klik yang paling bawah, yaitu International Relations Office atau IRO ya. Kemudian setelah diklik yang barusan, International Relations Office, kita akan masuk ke New Tab atau ada halaman baru. Di sini ada websitenya International Relations Office. Nah, untuk International Relations Office tadi kita masuk ke e-formulir. Nah, di sini ada e-formulir. Ada front page, ada welcoming remarks, Galuh University profile, information about IRO, dokumen kerjasama, dan e-formulir. Nah, teman-teman bisa mengklik e-formulir di sini. Sorot fakultasnya. Nah, Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia itu bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Diarahkan kursornya dan masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ini diklik. Kemudian setelah teman-teman semua mengklik tadi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, nah di sini teman-teman akan diberikan tampilan seperti yang ada di layar. Di sini ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Klik link atau scan QR code di bawah untuk mendaftar TOEFL JEPT Universitas Galuh. Nah, di sini ada kelas reguler. Kemudian kalau di scroll ke bawah itu ada kelas karyawan. Nah, di sini contohnya kita akan mengklik untuk yang kelas reguler. Ya, kita klik link yang ini. Kemudian kita akan dibawa ke New Tab atau laman yang baru untuk melakukan pendaftaran. Adapun di sini kalau misalkan tata cara pemaparannya terganggu dengan kestabilitasan jaringan, kemudian koneksi, nanti di grup WhatsApp teman-teman bisa free bertanya. Nanti akan ada saya di sana sebagai tim dari kantor kerjasama dalam pengadaan pelatihan dan tes TOEFL dan administrasi TOEFL tersebut. Nah, di sini kita masuk ke laman yang tadi sudah kita klik, yaitu pendaftaran. Nah, di sini teman-teman mengisi identitas diri. Ada form registrasi pelatihan dan tes TOEFL JEPT. Formulir ini diperuntukkan kepada mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Khususnya ini untuk kelas reguler ya teman-teman. Karena tadi kita mengkliknya yang kelas reguler. Di sini yang pertama diisi nama lengkap. Di sini boleh diketik nanti. Kemudian ada NIM untuk selanjutnya. Kemudian ada jenis kelamin. Kemudian nomor WhatsApp atau nomor handphone yang aktif. Dan pastikan kalau bisa harus WhatsApp ya. Kemudian ada alamat email aktif. Nah, di sini teman-teman juga menyimpan email yang aktif. Pas foto. Nah, untuk selanjutnya yaitu pas foto. Pas foto yang tadi sudah dijelaskan dengan ketentuan-ketentuannya dari mulai harus formal, harus berlatar belakang merah, dan tidak melebihi 10 MB. Di-upload di sini untuk pas fotonya. Kemudian, tadi sudah disampaikan pula bahwasanya bukti pembayaran difoto, kemudian di-upload di sini juga teman-teman. Ya, sama ukuran filenya maksimal 10 MB. Nah, setelah itu teman-teman nanti silakan klik submit atau kirim. Nah, klik submit atau kirim, kemudian sudah selesai untuk pendaftaran online lewat link yang tadi sudah dipaparkan di materi sosialisasi. Hanya itu untuk pendaftaran online melalui website Unigal, seperti itu.
Dipersiapkan saja untuk pas foto 3x4 latar merah dengan formalnya, tidak mewajibkan harus menggunakan alma mater atau jas, yang penting formal. Kemudian lakukan pendaftaran online-nya di link website yang sudah kami sampaikan. Begitu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya di kolom chat. Oke, sambil lanjut untuk selanjutnya, sekarang saya akan, mungkin kami ingin meminta untuk koordinator. Koordinator satu dari kelas reguler, satu dari kelas karyawan. Nah, silakan yang akan menjadi koordinator boleh dipilih dari masing-masing kelasnya, satu orang kelas reguler dan satu orang kelas karyawan. Mungkin ada rekomendasi dari Ibu Kaprodi untuk koordinator dari kelas reguler atau karyawannya. Kalau misalkan di sini diskusinya misalkan saling lempar misalkan seperti itu, boleh. Ya, baik. Halo. Suara saya ada, Pak Rudiana ya. Ada, jelas Ibu. Baik, kalau supaya mengefektifkan waktu ya, saya tunjuk saja untuk koordinator dari kelas reguler, saya tunjuk Lukman saja ya, kebetulan sebagai ketua kelas. Ya, Lukman. Kemudian yang dari karyawannya merangkap saja juga sebagai ketua kelas ada Reza ya, Reza Rizky Maulana. Baik Ibu. Ya. Kepada Lukman dan Reza boleh menyimpan nomor WhatsApp-nya di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk koordinator yang sudah disampaikan tadi ya Bu, nama-namanya. Kemudian di kolom chat pula saya akan berikan link grup WhatsApp. Teman-teman semua bisa gabung dan bisa join ke link tersebut ya. Silakan, saya sudah bagikan linknya di kolom chat. Kalau ada pertanyaan nanti mengenai teknis atau apapun itu yang berkenaan dengan TOEFL, pelatihan dan tes, boleh didiskusikan lewat grup WhatsApp tersebut. Baik, sambil selanjutnya yaitu penentuan tanggal pelatihan dan tes. Kira-kira akan dilaksanakan pada tanggal berapa untuk pelatihan dan tanggal berapa untuk tes? Pak Rudiana, bisa saya ikut juga berdiskusi Mangga, ya? Iya betul, boleh. Kalau tidak salah kemarin, ya, kalau tidak salah kemarin dari Bu Lutfiatun ada informasi pelaksanaan tes TOEFL untuk Prodi Matematika ya, tanggal 25 dan 26 Bu Lutfi atau 25 dan 27? 25 dan 26 Ibu, ya. 25 dan 26. Ya, ya karena saya berpikir karena nanti masih banyak lagi program akademik yang harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa tingkat 4 ini dalam rangka penyelesaian studinya. Tetapi kalau inginnya sih segera gitu ya, hanya tanggal 15 kan teman-teman mahasiswa sudah mulai harus mengikuti UAS, ujian akhir semester, dan kalau sebelum UAS khawatirnya mereka masih ada perkuliahan gitu ya, khawatir bentrok waktu. Bagaimana kalau dilanjut setelah Prodi Matematika tanggal 27 dan 28 gitu? Boleh Ibu, 27 dan 28 ya Bu, Januari. Jadi ada di hari Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Ya, karena setelah tes TOEFL nanti teman-teman mahasiswa ini harus persiapan juga untuk menghadapi dan mengikuti ujian. Iya, betul Ibu, betul.
Tuh, berarti di sini kami catat tanggalnya mungkin ya Bu, hari pelaksanaannya adalah di 27 dan 28 yaitu hari Rabu dan hari Kamis begitu ya Bu. Oke, itu untuk reguler mungkin ya Bu. Bagaimana dengan yang kelas karyawan? Mau di minggu itu juga atau bagaimana Bu? Atau mungkin mau disatukan karena ini berbasis online? Halo Bu? Mohon maaf, barusan sempat terputus Ya. sebentar. Bagaimana tadi Bu Lutfi? Kalau untuk itu saya catat mungkin ya Bu tanggalnya untuk itu mungkin untuk kelas reguler ya Bu. Bagaimana dengan kelas karyawan atau mau disatukan saja di tanggal yang sama untuk pelatihan dan tesnya? Pelatihan dan tesnya nanti kan ini juga ya, sama, daring juga ya. Iya betul Ibu, sama dari. Kalau daring saya pikir kalau bisa disatukan saja supaya sama tuntasnya gitu. Boleh Ibu, mangga ya. Jadi sekalian ya Bu, tidak rigid beberapa grup gitu ya Bu. Ya. Oke, jadi sama saja. Nanti untuk sepertinya kalau begitu, oh ya, betul. Koordinatornya nanti bisa menyesuaikan mungkin ya Pak Rudi ya, perlunya 1 atau 2 nanti bisa menyesuaikan. Dengan itu kami catat tanggalnya kelas reguler dan karyawan sama di tanggal 27 dan 28 Januari ini. Begitu Ibu? Oke. Ya, betul. Betul, dan teman-teman mahasiswa tingkat 4 semuanya kelas ABC, mohon maaf baik reguler maupun karyawan. Ini Ibu samakan saja waktunya ya, terutama yang kelas karyawan ya, mohon maaf Anda disamakan saja waktu untuk pelaksanaan tesnya, karena nanti saat kita mengikuti agenda akademik yang lain pun di saat sekarang sudah memasuki finishing waktu-waktunya penyelesaian studi, ya Anda tentu tidak kami klasifikasikan antara reguler dan karyawan. Yang jelas Anda semua teman-teman mahasiswa tingkat 4 yang harus segera menyelesaikan studi begitu ya. Dan insya Allah nanti kan sebentar lagi awal Februari itu Anda harus sudah menghadapi dan mengikuti ujian proposal gitu. Iya. Sudah mulai. Iya, betul. Iya. Ya. Terima kasih Bu Lutfi, Bu Parudiana juga. Sama-sama Ibu. Baik, untuk tanggal pelatihan dan tes sudah ditentukan. Dan mungkin saya tambahkan untuk deadline pendaftaran online ya teman-teman mahasiswa semua. Untuk deadline pendaftaran online lewat website itu di tanggal 23 Januari 2021. Pelaksanaan pelatihan di tanggal 27 Januari 2021 dan pelaksanaan tes di tanggal 28 Januari 2021. Teknis lain berkenaan pelatihan tes dan deadline pendaftaran ataupun tata cara pendaftaran bisa teman-teman dan kita diskusikan di grup WhatsApp yang sudah saya share tadi linknya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada tambahan dari Miss Lutfi atau Miss Ratna. Kalau dari saya sepertinya cukup ya untuk deadline tanggal UKBI mungkin nanti bisa menyusul saja ya Bu, karena ini pelatihan TOEFL dan pelaksanaan tes TOEFL-nya dulu. Begitu mungkin dari saya cukup Pak Rudi. Ya, dari Miss Ratna mungkin ada tambahan? Sepertinya barusan ada ini, ada yang something urgent. Mohon izin live duluan katanya, live duluan barusan Ibu Ratna. Mohon maaf, mohon maaf sekali ada yang harus diselesaikan. Iya. Ya. Baik, kalau begitu. Nah, baik teman-teman semuanya, peserta dan hadirin yang hadir di sosialisasi TOEFL JIPT kali ini, sebelum kita tutup agendanya, boleh di-on-kan kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, boleh di-on-kan videonya. Nanti Bapak host, Bapak Yandi Fazri Ariandi akan mengambil foto teman-teman semua. Di sini di layar laptop saya ada 3.
ada 3 layar, ada 3 layer. Oke, semuanya sudah siap untuk yang pertama, untuk di layar yang pertama ya. Oke, siap? Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk di layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk layar yang ketiga, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih juga kepada manajemen program studi pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih juga kepada tim sosialisasi Topel JTC. Mohon maaf Nyela, Bagaimana Miss? ada tambahan informasi tadi hampir terlupakan untuk batas pembayaran. Ini tadi hampir saja terlupakan. Jadi pembayaran maksimal H-7 sebelum pelatihan berarti. Kalau ini pelatihannya tanggal 27 mungkin tanggal 20 gitu maksimalnya. Ya itu saja mungkin tambahannya. Itu informasi yang sangat penting sekali ya. Terima kasih Miss Lutfi. Nah, baik, acara tadi kita mulai dengan pembacaan basmalah. Sekarang kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang teman-teman semua kembali melanjutkan aktivitasnya, menikmati hari terakhir di 2020 ya teman-teman semua. Siapa? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.